Berkenan di hadapan Tuhan itu menjadi kerinduan tiap-tiap kami yang Engkau layakkan untuk kami mempercayai ada Tuhan yang sungguh heran dan amat mengherankan. Karena menjadikan tiap-tiap kami anak, menjadikan tiap-tiap kami kekasih yang paling dikasih. Sementara ketika kami berkaca pada kehidupan kami yang dulu sebelum kami kenal dengan-Mu ya Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang baik. Kami masih diliputi oleh banyak dosa, oleh banyak ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami dilahirkan berada di lingkungan keluarga yang sungguh amat baik di hadapan banyak orang. Dan biarlah Tuhan, pagi jelang siang ini kami sekali lagi datang kepadamu untuk kami diberikan hikmat sekali lagi, bahwa keberuntungan kami memiliki Allah yang seperti-Mu adalah Engkau melayakkan kami untuk berbagian bersama di dalam segala pelayanan orang kudus. Meskipun itu hanya pelayanan yang sangat sederhana, atau bahkan kami di antara kami merasa bahwa kami masih enggan untuk melayani, tapi Engkau masih menerima kami padanya. Atau bahkan di antara kami memutuskan untuk meninggalkan pelayanan, tetapi Engkau juga masih menerima kami. Tuhan, biarlah firman-Mu memberi pencerahan bagi tiap-tiap kami untuk mampu melihat dengan proporsi yang benar bagaimana kehidupan kami dan bagaimana kami harus menjalani hidup kami. Pakai tiap kami menjadi orang yang dengar-dengaran firman, berbicaralah bagi tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Aduh, masih kurang semangat ya. Selamat pagi semua. Nah ya, saudara, tentunya kita nggak heran kalau saudara dan saya menjalani hidup itu orang bilang kita itu seringkali memegang prinsip ini, saudara. Let it flow. Ya. Biarkan kita itu mengalir sebagaimana air. Tapi benar gak sih kehidupan kita demikian? Karena sesungguhnya Tuhan itu punya rancangan-rancangan. Bukan let it flow. Tapi kita mau setiap saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan. Dan di bulan September ini sebetulnya adalah follow up dari kemarin kita sudah membicarakan tentang banyak kemerdekaan, bahwa saudara dan saya yang sudah dimerdekakan, satu langkah lagi bukan hanya bicara tentang kemerdekaan secara individual, tetapi secara komunal. Dan kemerdekaan yang komunal itu harusnya diisi dengan hal-hal yang merangkul, hal-hal yang mengajak orang lain untuk terlibat di dalam pelayanan. Dan di bulan November biasanya saudara yang sudah lama bergereja di Sion pasti tahu bahwa di bulan itu adalah bulan di mana saudara dan saya nantinya akan mengikuti yang namanya raker gitu ya.
Saudara tahu kan bahwa di tanggal 21 sebagian di antara saudara pasti juga tahu karena ada yang jadi pengurus baik itu di bidang maupun di komisi, saudara diajak untuk membuat perencanaan 1 tahun 2026 besok kita mau ngapain. Nah, kita mau belajar bagaimana kita melihat ada rencana-rencana strategis yang Tuhan sudah nyatakan bahkan sebelum gereja itu bertumbuh. Saudara, kalau saudara perhatikan dari kitab Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sebelum Roma ada satu surat yang ditulis oleh Lukas, yaitu Kisah Para Rasul. Saudara, di sana diceritakan apa? Di Kisah Para Rasul itu diceritakan pergerakan movement gereja-gereja atau orang-orang percaya di abad-abad awal, saudara. Dan banyak murid-murid, terutama rasul-rasul yang mengikuti sejarah hidup dari Yesus, itu kemudian dipakai luar biasa menjadi pemberita-pemberita Injil, saudara. Nah, disitulah saudara dan saya mengingat kembali, kalau di Kisah Rasul semuanya itu diungkapkan dengan jelas, tapi sebelum itu Yesus di Lukas, termasuk di Injil yang lain nanti saudara bisa cross check bahwa Yesus sudah mengajarkan rencana-rencana strategis itu, saudara. Ya, kita akan membaca di Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membaca bergantian, saudara. Keterlibatan saudara menolong kita semua memahami lebih baik lagi bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca ayat 1, saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya. Lalu di ayat 11 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia, yaitu Yesus, naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang keempat. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela bersama-sama, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagailah saudara dan saya membaca, merenungkan firman dan melakukan firman itu siang dan malam. Saudara, kisah ini adalah kisah di mana Lukas menceritakan panggilan murid Yesus untuk pertama kalinya. Dan khususnya terwakili fokus kepada Simon Petrus. Karena sejak saat itu dikatakan Simon mengalami transformasi. Simon mengalami pertemuan yang sangat mengesankan dengan Yesus. Dan kenapa saya angkat bagian ini?
Kok kenapa saya tidak mengangkat bagian tentang a roadmap to mobilize, itu bicara tentang gereja-gereja yang berkembang di Kisah Rasul. Kenapa saya mengangkat di Lukas ini? Karena sesungguhnya Simon Petrus menjadi salah satu dari sekian murid Yesus yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta Injil yang baik. Saudara, kalau perhatikan di Kisah Rasul, tokoh yang pertama kali setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara, tokoh yang muncul pertama kali adalah Simon Petrus. Lalu kemudian mulai pergeseran, kalau saudara ingat baik-baik ya. Mulai pergeser kepada Rasul Paulus. Ya, jelaskan di sini dari Rasul Petrus lalu menjadi Rasul Paulus. Nah, betapa pentingnya urgen ini untuk kita perhatikan bersama, karena apa yang terjadi pada waktu Lukas ini menjadi salah satu bentuk strategis yang paling bisa kita adopsi oleh gereja-gereja untuk memobilisasi, untuk memberdayakan kaum awam, saudara. Saudara, Simon Petrus dalam kesehariannya adalah seorang nelayan yang biasa saja. Kalau saudara perhatikan, dia hidup sehari-hari dengan biasa, tidak ada peristiwa yang spesial, tidak ada kegiatan-kegiatan khusus yang diceritakan oleh Lukas pada waktu itu. Tetapi satu hal yang sering kita lihat di dalam bacaan tadi, Petrus bekerja keras untuk hal itu. Petrus berjibaku dengan kondisi alam yang berubah-ubah. Petrus senantiasa mengingat bahwa akan terjadi badai sewaktu-waktu. Akan terjadi angin ribut datang sewaktu-waktu. Yang mungkin tidak bisa diprediksi. Yang mungkin juga tidak bisa diantisipasi pada waktu itu. Dan saya sangat meyakini bahwa banyak penafsir mengatakan kondisi demikian membuat Petrus menjadi seorang nelayan yang tangguh. Kalau saudara perhatikan dengan baik, meskipun even saudara, di situ dikatakan dia tidak mendapatkan ikan satupun. Tidak dicatat oleh Lukas, dia berkeluh kesah. Itu berarti menandakan dia orang yang tahan banting. Simon Petrus memang biasa-biasa saja. Kondisi yang amat melelahkan pada waktu itu bisa saja membuat dirinya menjadi tidak stabil di dalam hal emosi. Biasa kan, kalau kita lagi capek, terus ada orang yang ngerepotin, kadang emosi kita tersulut untuk tidak stabil. Tetapi di situ ketika Yesus tiba-tiba ujuk-ujuk datang, milihnya bukan perahu yang lain, milihnya perahunya Simon Petrus. Waktu dia datang kemudian masuk ke perahunya Simon Petrus, dia perintahin Simon yang lagi bersih-bersih, diapain? Simon, tolong dong. Jauhin dari bibir pantai. Saudara, ini siapa? Pikir ya. Ini siapa yang merintah saya? Dia bukan bos saya, dia yang bukan bayar saya. Tetapi itu dilakukan dengan amat sangat taat. Saudara, ini menarik ya, kualitas-kualitas kehidupan Simon Petrus ini layak untuk kita renungkan bersama. Nah, sejenak kita akan beralih kepada Yesus. Yesus yang pada waktu itu diceritakan oleh Lukas, dia di Lukas 4 itu bergumul sebelum pelayanan. Dia doa puasa 40 hari 40 malam. Dia terus bersekutu dengan Tuhan, artinya di dalam pelayanan saudara, boleh gak sih kita itu diajak teman melayani dan bilang, oh ya gitu, yuk melayani yuk gitu. It's okay sih, gak masalah. Bagi saya itu mungkin ada Roh Kudus yang berbicara kepada saudara dan saudara langsung mengiyakan. Bisa saja spontaneity like that. Gitu. Tapi ada banyak hal dan banyak kasus kita harus berpikir ulang, terutama tentang pelayanan-pelayanan yang besar, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita minta Tuhan tolong, kita minta Tuhan berbicara apakah saya betul-betul ada di sana. Dan Yesus memberikan contoh yang baik di situ. Yesus itu setelah dia mempersiapkan pelayanannya,
Dia terus bertanya, dia terus meminta Tuhan, Bapaknya menguatkan dia. Dia melayani. Siapa yang dilayani Yesus? Masih di Lukas 4. Yesus datang ke mana? Ke Nazaret. Saudara, di Nazaret siapa yang tinggal di sana? Keluarganya Yesus. Nazaret itu bagian kecil dari Kapernaum. Kapernaum banyak saudara-saudaranya Yesus tinggal di sana. Saudara jelas gak sih? Bahwa ketika dia mau melayani, mengingatkan saudara dan saya juga ketika kita semua mau melayani, yang paling dimenangkan itu hatinya siapa? Hatinya keluarga kita masing-masing, saudara. Jangan sampai kita melayani tapi keluarga kita nggak dukung kita. Jadi pecah. Makanya ketika kita bertanya kepada Tuhan, kita harus juga bertanya kepada keluarga kita. Boleh nggak aku pelayanan papa, mama? Boleh nggak kalau anak ngomong sama orang tua mami, papi gitu kan? Boleh nggak kalau kita ini punya pasangan hidup, hai suamiku, hai istriku. Karena yang dimenangkan harusnya keluarga. Jangan sampai nanti keluarga itu kemudian menjadi batu sandungan atau kita menjadi batu sandungan juga bagi keluarga kita. Saudara, di situ Yesus melayani keluarga. Meskipun even kalau saudara perhatikan, di Kapernaum Yesus itu diusir loh. Yesus tidak kemudian diterima di sana. Dan perhatikan, dari semua-semuanya, tujuan dari pelayanan Yesus itu cuma satu. Yaitu apa? Menggenapi rencana Bapaknya yang dituangkan di dalam karya Kristus dan puncaknya di kayu salib. Betul nggak? Jadi membicarakan tentang apa yang dikerjakan Yesus, Yesus sedang mencoba untuk menceritakan tentang dirinya yang dipakai menjadi penebusan bagi banyak orang. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang. Dan kalau kita perhatikan, setiap rencana dan tujuan yang Allah nyatakan, pasti itu dirancangkan dengan sangat akurat oleh Allah itu sendiri. Meminjam istilah di dalam dunia bisnis, saudara. Saudara, di bisnis itu ada yang namanya, kalau satu badan usaha PTK atau apakah itu produksi tentang suatu brand tertentu, selalu menetapkan tujuan. Saudara. Nah, saya coba men-sharingkan ya, karena saya suka kopi, ya saya suka nge-box, mungkin teman-teman ketemu saya dan pernah ketemu. Jadi saya mencoba karena saya suka kopi ya. Jadi begini, di box ya Starbucks itu ada satu tujuan yang jelas ditetapkan oleh perusahaan atau brand ini. Yaitu dia berkata bahwa saya mau mencapai satu posisi yang kuat dan berkelanjutan di pasar kopi global. Dengan membangun merek yang kuat dan memberikan atau menciptakan pengalaman pelanggan yang unik. Jadi dia bukan hanya sekedar bercerita tentang kopi, tapi dia bercerita juga tentang bagaimana menikmati kopi dan bagaimana ketika dia menikmati kopi dia mendapatkan pengalaman-pengalaman unik. Itu menarik loh saudara, satu tujuan yang bagus. Lalu mereka mencoba untuk membuat segala perencanaan strategisnya. Kalau saya belajar dari apa yang mereka lakukan, Starbucks biasanya mulai fokus mencari lokasi-lokasi yang sangat strategis.
lokasi yang dekat dengan kantor, lokasi yang tempat berkumpulnya orang banyak, dan biasanya itu ada di marketplace. Starbucks selalu ada di mall, selalu ada di tempat-tempat strategis yang dekat kantor, atau bahkan mungkin di tempat-tempat wisata tertentu, saudara. Lalu yang kedua, dia mencoba membuat suasana toko, kafe senyaman mungkin, lalu memasarkan secara intensif, menciptakan keberlanjutan pembelian produknya. Siapa yang di sini punya member Starbucks? Pasti ada yang namanya dapat bintang. Setiap pembelian 5.000 atau kelipatannya akan ada dapat bintang tambahan. Dan kalau bintang itu dikumpulkan 120 bintang, maka saudara itu dapat ganti apa? Minuman grande, apapun minumannya, ukuran grande, gratis. Pasti saudara kepingin balik lagi kan, kumpulinlah bintang-bintang itu saudara, benar gak? Saya pernah ngajakin anggota komsel saya ya, jumlah 5 orang, karena saya ngumpulin bintang-bintang sampai dapat 5 minuman grande saudara, lumayan ya, jadi gak bayar semuanya. Saudara, kalau begitu berarti ada sesuatu yang harus dikerjakan. Rencana itu dikerjakan dengan baik sampai dengan hari ini di seluruh dunia ada 35.000 gerai. Di Indonesia ada 600 lebih gerai. Luar biasa loh. Karena dari tujuan lalu dibikin rencana strategis dan berhasil membuat beribu-ribu gerai. Saudara, kalau kita perhatikan, wah hebat ya punyanya Starbucks ini. Lalu Yesus itu kalah hebat enggak? Saudara, Yesus sejak dia melayani sampai dengan hari ini ada 2,46 miliar orang percaya pada dia. Itu berarti dari seluruh populasi di dunia, saudara, 31,6% dari total populasi. Atau secara kasarnya 10 orang yang ada, 3-nya itu orang Kristen. Jadi sepertiga. Itu menjadi percaya Tuhan. Meskipun kalau kita perhatikan apakah kalau ditanya gerejanya ada berapa Pak Antoni? Saya coba searching berkali-kali, katakan belum ada. Jumlah reality, jumlah gereja seluruh dunia nggak ada. Saya coba lagi searching. Kalau kita ngomong gereja, kita ngomong tentang suku. Berapa suku yang sudah dilayani dan berapa jumlah suku di dunia? Gak ada yang kasih data validnya, itu gak ada. Cuma ada penelitian bagi mereka yang melakukan misi. Ada 4.992 suku bangsa yang masih terabaikan. Terabaikan itu bukan berarti dia gak kenal Injil. Terabaikan itu adalah populasi suku itu 1-2% itu ada orang Kristennya. Hanya 1% saja. Dan ini berarti saudara, apa yang dikerjakan Yesus lebih wow dari Starbucks. Jadi kalau kita melihat dengan jeli saudara, apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Yesus? Yang pertama saudara, a roadmap to mobilize, rancangan strategisnya yang pertama itu adalah dia mulai menganalisa kondisi awal. Saudara, di ayat 1 dan ayat yang kedua tadi jelas Yesus itu berdiri di pantai Danau Genesaret. Kenapa dia memilih Genesaret setelah dia melayani keluarganya?
Karena Genesaret itu adalah pusat perdagangan yang tidak begitu besar, tetapi cukup mampu mengakomodasi pergerakan orang-orang yang berdagang secara aktif di sana. Kalau saudara perhatikan seluruh lingkungan Israel, ya, tidak banyak orang-orang Israel itu berada di bibir pantai di Mediterania. Tetapi mereka lebih cenderung ke arah yang ke dalam. Makanya kalau saudara perhatikan, Tuhan Yesus diandaikan sebagai nelayan atau Tuhan Yesus diandaikan sebagai gembala. Sebagai gembala. Karena hampir sebagian besar mereka tidak sebagai nelayan. Cuma ada kecil saja di daerah Danau Genesaret itu. Dan perhatikan, setelah ada pergerakan banyak orang melakukan perdagangan di sana, Yesus jemput bola di sana. Yesus hadir di sana. Yesus mengawali awal-awal pelayanannya di sana. Dan bukan hanya itu saja. Itu yang menjadi PR kita kan. Gereja tidak nunggu orang datang. Tapi gereja harus datang ke lingkungan di mana kita berada. Saudara, ini menjadi satu catatan penting yang Lukas ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Dan saudara perhatikan, ketika Tuhan itu datang, persiapannya itu lumayan, saudara. Dia kalau di dalam Lukas 4 berkali-kali melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dia mengadakan banyak mujizat, dia menyembuhkan orang sakit, dia mengusir roh-roh jahat, dia kemudian menyamperin mertuanya Simon Petrus, dia sembuhkan mertua Simon Petrus itu. Artinya yang diceritakan oleh Yesus itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi dia datang untuk mengajar firman dan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar itu. Nah, jangan sampai saudara, gereja itu kemudian tidak menceritakan perbuatan yang besar ini. Saudara, kita tahu bahwa sekarang ini, bahkan di minggu yang lalu kita dikasih warning bahwa akan ada demo lanjutan, seri A, seri B, seri C. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sekolah diliburkan atau dirumahkan. Ya. Istilahnya kalau kerja work from home, and then sekolah darling. Ya. Darling atau daring. Kok darling? Ya, ketika sekolah daring, lalu tidak ada aktivitas di sekolah, menghindari kerumunan, gereja ikut-ikutan, saudara. Ya, karena ada dikhawatirkan demo-demo, mari kita liburkan sejenak atau bikin persekutuannya online. Pakai Zoom. Padahal gereja sedang dinantikan menyuarakan kebenaran. Betul nggak? Saudara, sampai dengan detik ini, kalau saya salah, mohon dikoreksi. Apakah PGI mengeluarkan statement resmi tentang apa yang terjadi di bangsa dan negara kita? Saya cuma menyimaknya dari KWI loh. KWI itu dari, kalau Elsa pasti tahu. KWI itu dari Katolik. PGI kagak. Silent. Urusan dewe-dewe.
Padahal gereja berkali-kali disuruh menyuarakan kebesaran Tuhan, kebenaran. Diajarin untuk menyuarakan kebenaran. Dan saudara perhatikan, Lukas juga mencatat yang dilakukan oleh Yesus sendirian. Di situ dikatakan dia berjalan sendirian, dia melayani sendirian, dia mengajar sendirian. Dan ini capek saudara. Lalu strateginya Yesus apa? Kalau saudara perhatikan di ayat 11 tadi, itu adalah titik di mana Yesus melibatkan siapa? Orang-orang di sekeliling yang dipanggil menjadi murid-murid. Itulah to mobilize, memberdayakan. Nah itu pula yang harus kita kerjakan saudara. Di dalam Lukas 10 ayat 2 berkata bahwa tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Betul? Atau salah? Kalau konteksnya Yesus ngerjain sendiri betul. Betul? Kalau konteksnya pendeta yang ngerjain, penginjil yang harus ngerjain, lalu rohaniawan saja yang harus ngerjain, itu betul. Tapi jangan lupa, Matius 28 berbicara apa? Jadikanlah semua bangsa murid. Yang suruh menjadikan semua bangsa murid siapa? All of us. Not only Antoni, Pak Jenik, Ibu Heni, Pak Victor, Pak Fatieli. Tapi kita harus menjadikan semua bangsa murid. Pertanyaannya, kalau tadi dibilang bahwa dari 10, 3-nya itu adalah orang percaya. Saudara gak sendirian loh. 31% populasi orang Kristen. Itu besar loh. Jumlahnya 2,46 miliar. Itu besar. Saudara. Bukan jumlah yang kecil. Jadi kalau bukan jumlah yang kecil, apakah pekerja sedikit? Banyak. Cuma kagak mau kerjain aja. Betul nggak? Kagak mau ngerjain. Dan ini barrier buat kita sekalian. Dan ini tantangan yang kita harus hadapi. Bagaimana kita bergerak, bagaimana kita ini menjangkau, memberitakan dan mewartakan. Yang kedua yang Yesus lakukan, mulai merekrut dan mulai mengajar. Ketika dia jumpai ada orang banyak, seringkali kita melihat fakta bahwa mereka seperti domba yang kehilangan gembala. Betul nggak? Firman Tuhan seringkali ngomong begitu. Seolah-olah kita itu disuruh dan ditantang untuk membawa jiwa itu kepada Tuhan untuk diajar. Pertanyaannya adalah, siapa yang ngajar? Kalau Tuhan Yesus pasti capek. Lalu Tuhan Yesus itu melakukan hal yang sederhana. Di antara 2 perahu, dia pilih 1 perahu dan itu adalah perahunya Simon. Kenapa bukan perahu yang lain? Kenapa cuma perahunya Simon? Karena Simon itu dikenal di dalam Bapa. Orang-orang yang ada, orang-orang yang masuk di dalam kitab-kitab hidupnya Tuhan itu ditentukan oleh Tuhan dari semula. Rekrutmen dijelaskan datang dari sana. Artinya
Kalau saudara dan saya bekerja di ladangnya, itu bukan karena saudara kuat dan gagah. Tadi lagu sebelum firman apa? Itu semua karena Roh yang bekerja, itu semua karena Tuhan yang bekerja. Betul enggak? Jadinya kalau kita mau rekrut orang, saudara, yang pastinya adalah saudara ketika diwartakan dan disampaikan, ayo pelayanan, saudara itu menjadi harusnya terbangunkan panggilan. Saya ini ada di dalam pemilihannya Tuhan. Saudara, kadang kita menolak gak sih pelayanan? Setuju gak? Aduh Pak Antoni, aku gak punya waktu. Kapan kamu punya waktu? Itu cuma emoh aja, betul gak? Kita dikasih waktu sama 24 jam, yang lain bisa melayani, yang sini gak bisa melayani. Saya ketika satu kali datang ke satu gereja di Jakarta, mereka adalah orang-orang sibuk, saudara. Mereka punya usaha, tapi mau jadi tukang parkir. Pelayanan tukang parkir. Gereja itu letaknya di lantai 9. Lantai bawahnya dari lantai 1 sampai dengan lantai 8 itu parkiran jemaat. Gak ada yang ngaban-ngabani, ayo mundur-mundur, ayo maju-maju, gitu gak ada. Yang ada mereka seringkali bikin kerubutan sendiri, rebutan kan. Terus ditawarkan pelayanan siapa yang mau jadi juru parkir. Waduh saudara, bos-bos gede mau jadi juru parkir loh. Ketika saya mengikuti kegiatan di sana, kegiatan itu adalah di akhir weekend, tapi biasanya Jumat itu pasti kerja juga. Tapi mereka libur, saya cuti. Cuti kenapa? Liburan. Kagak. Cuti untuk melayani. Hebat gak? Ambil cuti untuk melayani saudara. Saya malu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa ini. Kita cuti untuk hahi kan. Cuti untuk staycation di mana, betul kan? Ini cuti untuk pelayanan saudara. Kita suruh melayani, datang ibadah sedikit lebih awal, misalnya jam 17, kan belum pulang tuh gereja. Kita selalu memilihnya untuk lebih memilih apa? Telat datang. Betul nggak? Saudara, ada banyak rekrutmen yang sedang terus diwartakan oleh Tuhan dan salah satunya adalah Simon. Simon adalah orang yang dididik, yang direkrut, diajarin sama Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan itu ngajar itu bukan cuma teori. Saudara. Tuhan itu ngajarin Petrus itu pakai praktek. Ketika dia ngajarnya selesai, Tuhan bilang apa? Hai Simon, bilang apa? Tolaklah perahu ke dalam, carilah yang lebih dalam, betul? Petrus bilang apa? Oke. Sampai di sana Tuhan bilang apa? Tebarkan jalamu. Terus Petrus masih ngomong apa? Tuhan, aku ini juga nelayan Tuhan. Aku tahu tempat-tempat ikan yang paling banyak itu di mana di sini Tuhan. Semalaman kami sudah melakukan semuanya itu tapi sia-sia, tidak ada ikan. Tapi Tuhan bilang, tebarkan jalamu. Petrus apa bilang apa? Baik, saya tebarkan jalan. Yang dimaui oleh Tuhan itu adalah saudara dan saya punya hati yang mau taat, itu aja. Kalau rekrut orang, perhatikan kualitas hidup ini, orangnya taat gak sih? Itu yang paling penting. Dan yang kedua, dikatakan di sana adalah setelah semuanya, betul ikan itu dapat banyak sampai jalannya itu terkoyak.
Lalu perhatikan, Simon itu apakah memaksakan diri sampai perahunya tenggelam? Enggak. Dia bilang apa? Minta tolong sama perahu yang lain. Artinya dia bagi berkat dan bagi pelayanan buat orang yang lain. Jadi pelayan Tuhan itu bukan hanya kita kerjakan sendiri, tapi juga ngajakin yang lain juga untuk ikut melayani. Dan perhatikan, 2 perahu itu hampir tenggelam karena banyak ikan yang didapat. Di saat-saat nggak dapat ikan, kita suruh kerja, suruh ini itu, suruh pelayanan ini itu. Di saat-saat lagi bisnis sepi-sepinya, tiba-tiba gereja minta A, minta B, minta C. Di saat-saat lagi genting-gentingnya ekonomi nggak menentu, tiba-tiba kemudian ada permohonan ini, permohonan itu, ada pelayanan ini dan ono. Tapi kalau kita punya taat, hati yang taat, lalu Tuhan selesaikan nggak persoalan-persoalannya Petrus? Tuhan selesaikan. Tuhan kasih itu rezeki amat banyak. Sampai perahunya itu hampir tenggelam. Kita hanya taat dan kita disuruh percaya. Jadi orang yang direkrut oleh Tuhan kualitas hidupnya taat, percaya, dan yang ketiga, lalu Petrus tersungkur dan bilang apa? Aku adalah orang berdosa. Seseorang yang mengalami pertobatan, hancur hati, itu memiliki kualitas. Saudara, kalau mau menemukan orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang didapati di dalam hidupnya mengatakan dan memberi kesaksian, aku adalah orang yang dulunya sombong, jahat, tapi Tuhan ubah jadi orang yang rendah hati. Saudara, kualitas ini yang harus kita perhatikan bersama. Jadi saudara, Tuhan itu di dalam Matius 5 ayat 48 itu bilang begini. Bahwa jadilah kamu sempurna karena Bapamu itu adalah sempurna. Jadi tuntutan di dalam pertandingan kehidupan itu bukan hanya bicara tentang kita menyelesaikan pertandingan itu. Tetapi Paulus juga bilang hal yang sama di dalam Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan asal-asalan. Bukan. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan seenak gua. Salah juga. Aku mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dengan baik. Saudara, ini yang menjadi barrier yang lain yang harus kita selesaikan. Apakah saudara dan saya itu menjadi orang-orang yang nantinya akan direkrut dengan kualitas-kualitas hati yang takut kepada Tuhan, dewasa di dalam rohaninya, senantiasa merendahkan diri, dan itu adalah kualitas-kualitas yang didapati sesungguhnya di dalam orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, Yesus suka sekali memberikan tantangan. Ya kan? Tuhan itu di dalam banyak perumpamaan suka bilang begini. Terutama kepada perumpamaan talenta. Kamu mau berapa talenta? 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Itu kan menurut kesanggupan kita, betul nggak? Lalu Tuhan bilang apa? Gimana? Aku sudah kasih kamu 2 talenta, apa yang kamu dapat? Wah, aku bisa menghasilkan 2 talenta lagi Tuhan.
jadi 4 talenta. Yang 5, saya bisa menghasilkan 5 talenta lagi Tuhan. Jadi 10. Yang 1, sudah mintanya cuma 1 tok, itu kan. Terus yang terjadi dikubur, dia tidak sedang berusaha untuk memberdayakan talenta yang diberikan itu. Lalu malah ngancem-ngancem Tuhan. Betul? Tapi sebetulnya Tuhan itu memujinya yang sama loh. Baik yang 2 maupun yang 5. Masuklah, turutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dan selalu pujiannya sama. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan berikan kamu perkara-perkara yang besar. Jadi tantangan yang Tuhan berikan itu adalah bagaimana saudara setia tidak di dalam perkara-perkara kecil. Paulus, Petrus terutama di dalam Lukas diberikan tantangan yang sama. Seorang nelayan yang expert, dia tahu semua ilmu menjadi seorang nelayan, dia punya kapal yang bagus atau perahu yang bagus, dia punya juga jala yang kuat, tetapi kalau tidak diserahkan kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, maka itu semuanya menjadi sia-sia. Dan Petrus tahu itu. Petrus sampai diperhadapkan pada satu fakta, dia nggak dapat ikan. Saudara, mungkin pengalaman dan kesulitan hidup kita itu lain-lain, saudara. Tapi kalau meminjam istilahnya kata perahu, saudara. Tuhan meminjam perahu. Perahu itu tools untuk bekerja, betul? Alat untuk bekerja. Ketika Tuhan dipersilahkan masuk ke dalam lapangan dunia bisnis kita, Tuhan making a bigger atau making kecil. Smaller. Bigger or smaller. Tuhan pasti jadikan bigger. Lebih besar lagi, bigger. Lebih besar lagi, bigger. Dan itu fakta penting di dalam Alkitab. Dan itu juga fakta penting di dalam dunia bisnis. Orang-orang yang takut Tuhan, yang semuanya memberikan kesaksian yang sama, Tuhan menjadikan bisnisnya makin besar, makin besar, makin besar, karena dia serahkan kepada Tuhan. Dan itu tantangan, saudara. Bagaimana saya melayani dengan bisnis saya? Saya jadikan bisnis saya tempat untuk berbicara banyak tentang kebenaran. Dan Tuhan jadikan itu besar, besar, besar. Saudara, ini menjadi barrier bersama buat kita sekalian. Apakah saudara berani sebagaimana Petrus, Yohanes, Yakobus yang di ayat yang ke-11 berkata, aku meninggalkan semuanya lalu mengikut Yesus. Saudara, apa yang kita genggam itu gak akan bakalan bisa lepas. Tetapi apa yang kita lepas itu bahkan juga akan terlepas di surga. Tuhan suka bilang begitu. Jadi kalau kita pertahankan dunia, kita akan gak dapat surga, saudara. Tapi kalau kita lepaskan dunia, kita akan mendapatkan surga, saudara. Saudara, jangan pernah menganggap bahwa saya mau dapat surga dan dunia. Kagak ada. Tuhan berkali-kali bilang apa? Kamu harus pilih satu Tuhan, bukan dua Tuhan. Kalau keyakinan lain kan bilangnya surga dapat, dunia dapat. Tapi kalau kekristenan, dunia lepas,
surga yang kita dapat. Amin, saudara. Saudara, ini tantangan besar. Mari kita gumulkan sama-sama. Kita datang teduh sejenak di hadapan Tuhan. Apakah pemusik bisa memainkan lagu sebelum firman tadi? Bicara tentang semua karena anugerah. Bukan karena kuatku ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya karena Roh-Mu. Jadikan aku makin berkurang Tuhan, makin kecil ya Tuhan. Dan biarlah Engkau makin bertambah dan bertambah dan bertambah. Mari jemaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada Tuhan. Mintalah kepada Dia untuk memakai saudara menjadi bagian dari 3/10 tadi. Menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan, aku gak bisa kasih banyak. Aku hanya bisa kasih diriku. Naikkan itu. Dan apabila Tuhan berbicara pagi ini kepada saudara, Tuhan, mungkin aku belum bisa kasih waktuku, tapi aku masih bisa kasih hartaku yang Kau percayakan. Berikan itu kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan kepada saudara untuk semakin hari semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Bawalah hati saudara sebagai persembahan. Berdoalah secara pribadi di hadapan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama yuk yang sudah berdoa, refrainnya sekali lagi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Tuhan, pujian ini sekaligus juga doa kami ya Tuhan. Di bulan yang baru di September ini, kami mau membuka lembaran yang baru, terlibat
aktif menjadi pewarta Injil yang baik. Baik buat keluarga, dan dimanapun Tuhan Kau taruh. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.